Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita jumpa kembali, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, malam ini kami berterima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kami. Dimanapun saat ini saudara-saudara kami berada, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Puji Tuhan saudara, renungan pada malam hari ini saya ambil dengan judul Kerinduan lebih dekat kepada Allah. Kalau kita melihat seorang binatang, yaitu rusa adalah satu jenis binatang yang dilindungi dan mudah dijumpai di kebun binatang manapun. Rusa, bahasa Ibraninya adalah Yahmur, dan bahasa Yunani adalah Dorcas. Merupakan satwa lincah dan berperai tenang. Selain itu, rusa adalah binatang yang sangat unik karena kawanan rusa sangat betah merumput selama berjam-jam di lembah-lembah yang subur. Dan setelah itu mereka akan mencari sumber mata air alami. Karena itu, satwa bertanduk ini mudah ditemukan di tepi-tepian sungai atau danau atau oasis. Bisa dikatakan bahwa hidup binatang ini sangat bergantung pada air. Kawasan rusa sering kali menjadi objek perburuan favorit binatang buas seperti harimau, singa, atau pemangsa lain. Ketika diserang oleh binatang buas, biasanya rusa-rusa akan lari dan menjeburkan diri ke sungai, sehingga para pemangsa tidak dapat mencium lagi baunya. Seperti rusa yang sangat membutuhkan dan merindukan sungai yang berair, demikian pula kerinduan Daud kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Daud di sini menginginkan kehidupan itu lebih dekat kepada Tuhan. Bagi Daud, Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan rasa haus dan lapar jiwanya. Satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan. Ini adalah satu pengakuan dari Raja Daud bahwa dia merasakan bagaimana kedekatan dengan Allah. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang tentunya mempunyai satu kerinduan yang besar, yaitu apa? Lebih dekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur ini digambarkan adalah rusa yang begitu haus akan air di dalam kehidupannya. Air merupakan satu lambang yang sangat dibutuhkan, yang memberikan kesegaran, kesejukan bagi orang yang haus tentunya membutuhkan air. Yesus pun pernah berkata, barang siapa haus, marilah datang kepadaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, siapakah yang paling saudara butuhkan dan inginkan dalam hidup ini? Manusia? Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 5. Di situ jelas sekali katakan orang yang mengandalkan manusia
itu terkutuk. Itu firman Tuhan. Tetapi orang yang berharap dan mengandalkan manusia adalah sia-sia belaka. Jadi saudaraku yang kasih, mari kita mau andalkan Tuhan. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Terdapat di dalam Yesaya 2 ayat 22. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud adalah sosok teladan dalam hal kerinduan, ya, kerinduan dan kecintaannya kepada Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita rindu kecintaan kita kepada Allah? Betapa Daud sangat merindukan Tuhan, bahkan kerinduannya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dalam Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, keberadaan hadirat Tuhan, saudaraku kekasih, adalah segala-galanya bagi Daud. Karena itu ia dikenal orang sangat karib dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin di saat-saat ini kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak pernah kita inginkan. Atau mungkin kita jauh dari Tuhan karena kedekatan kita dengan Allah semakin jauh. Nah, melalui perenungan ini, mari kita diingatkan kembali dengan Mazmur 42 ayat 1 dan 2 ini supaya kita semakin dekat kepada Allah. Contohnya seperti Daud ini menjadi contoh. Kita pun mau belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan adalah bukti kerinduan besar orang kepada Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan merupakan satu kerinduan kita supaya kita semakin dikuatkan, semakin disegarkan, semakin kita melangkah dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan kita mau mengandalkan kekuatan manusia, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari jangan sekali-kali kita mengandalkan manusia. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, renungan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa kami yang di surga. Malam ini Engkau ingatkan kembali bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan, dan semakin dekat karena Engkau adalah sumber kekuatan kepada kami. Sebab itu Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kami yang mendengarkan, dimanapun saat ini berada, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
gerejaku adalah rumahku.